Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya program studi hubungan masyarakat? Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi dengan saya Robby Kalmuntaha Meliala sebagai dosen pengampu dasar-dasar jurnalistik di pertemuan 9. Setelah Anda melalui ujian tengah semester pada pertemuan 8 kemarin, maka di pertemuan 9 ini kita akan mendiskusikan beberapa topik baru, yaitu tentang artikel dan teknik penulisan. Baik, teman-teman semuanya, apa sih yang disebut dengan artikel? Artikel ini merupakan produk penulisan pendapat, dan biasanya jika Anda rajin membaca koran, dia terdapat di rubrik khusus, yaitu rubrik opini. Contohnya, jika Anda membaca surat kabar Kompas, ada namanya rubrik opini. Itu khusus. Nah, itulah banyak artikel yang dapat Anda analisis dan Anda dapat jadikan referensi untuk menulis artikel versi Anda sendiri. Yang disebut artikel ini sebenarnya adalah ulasan fakta terhadap suatu isu sosial ataupun isu lainnya, sehingga Anda menuangkan pendapat atau sudut pandang Anda. Kemudian opini tersebut disampaikan ke pembaca tentang berbagai masalah aktual yang menyita perhatian masyarakat. Jadi perbedaan artikel dengan feature dan juga straight news yang kemarin sudah kita bahas terletak pada siapa penulisnya. Penulisnya, jika artikel ini harus bersumber dari publik eksternal atau dari kalangan di luar redaksi surat kabar itu sendiri. Tapi kalau feature dan straight news yang menulis adalah wartawan atau jurnalis atau reporter yang bekerja di redaksi media massa itu sendiri. Itu ya, teman-teman dicatat. Kalau artikel berarti yang menulisnya adalah pihak dari luar eh, redaksi media massa itu sendiri. Berarti bukan si wartawan ataupun redakturnya, tetapi mungkin kolomnis, mungkin ilmuwan yang menuangkan aspirasi atau pemikirannya tentang suatu isu, kemudian dipublikasikan di media massa. Makanya, kalau kita ngomongin artikel, ini lebih mudah karena dia biasanya sudah tersegmentasi tertentu dan berada di rubrik khusus, yaitu rubrik opini. Jika kamu mengacu kepada surat kabar Kompas sebagai contoh media massanya. Nah, artikel dalam surat kabar ini dicirikan dengan ditulis dengan atas nama. Jadi, artikel itu setelah judulnya apa, ditulis oleh, nama penulisnya siapa. Contohnya Robby Kalmuntaha Meliala sebagai apa? Harus disebut, misalnya sebagai dosen Universitas Bina Sarana Informatika, atau mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, atau peneliti dari LIPI, dan lain sebagainya. Jadi, dalam menulis artikel ini juga menjual kredibilitas dari penulis untuk dapat dimuat dan dipublikasikan di media massa. Gitu. Nah, artikel yang ditulis oleh seseorang itu harus mengandung nilai aktualitas yang tinggi, yaitu mengandung gagasan baru mengenai suatu peristiwa dan menyita perhatian halayak yang belum banyak dibahas atau ditulis oleh orang lain. Kemudian menyangkut kepentingan halayak. Kemudian referensial. Jadi artikel itu juga didukung oleh referensi-referensi tertentu, kutipan-kutipan ilmiah tertentu, ataupun pengetahuan luas yang dapat diperoleh dari berbagai bahan bacaan. Begitu teman-teman. Jadi menulis artikel ini juga ada nilai ilmiah yang harus dijaganya. Kemudian dalam menulis artikel, kita harus menggunakan bahasa jurnalistik, yaitu bahasa yang straight to the point juga. Jadi berbeda dengan feature yang kemarin sudah kita bahas, dia menggunakan kaidah jurnalistik sastrawi. Kalau di artikel menggunakan bahasa jurnalistik yang lebih singkat dan orisinal. Nah, jenis-jenis artikel itu terdiri atas 3, yaitu ada artikel praktis, ada artikel analisis, dan artikel umum. Artikel praktis ini biasanya artikel yang berisi petunjuk-petunjuk praktis dalam membahas atau mengulas sesuatu hal. Entah itu tips trik bagaimana berbusana yang baik, bagaimana merias diri ketika harus menghadiri pesta di malam hari. Nah, biasanya tuh ada tuh kalau di Kompas namanya Bapak Samuel sebagai kolumnis. Dia itu bukan wartawan dari surat kabar Kompas, tetapi dari pihak luar yang memang sudah dipercaya Kompas untuk menulis tentang fashion dan juga berhubungan dengan mode, dunia mode. Nah, itu disebut dengan kolumnis ya, penulis-penulis tertentu yang sudah dipercaya oleh beberapa media massa sehingga dapat menuliskan
pendapat dan pemikirannya dan diberi ruang untuk dipublikasikan oleh media massa itu sendiri. Itu artikel praktis ya. Jadi contohnya seperti tips dan trik bagaimana memasak misalnya sayur asem, kemudian bagaimana tips dan trik untuk dapat menari Bali dan lain sebagainya. Itu artikel praktis. Kalau artikel analisis biasanya ditandai dengan artikel yang sifatnya lebih ilmiah gitu ya, kemudian memuat bahasan-bahasan penting dan disertai dengan kutipan-kutipan tertentu. Entah itu kutipan-kutipan ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional maupun dari undang-undang atau regulasi yang berlaku. Kalau artikel umum biasanya hanya menuangkan gagasan pribadi tanpa disertai kadar ilmiah yang begitu tinggi layaknya artikel analisis. Seperti itu teman-teman. Nah, tujuan kita menulis artikel apa sih? Ada dua hal. Jika dilihat dari surat kabar, artikel merupakan sarana untuk membangun reputasi surat kabar. Artikel berfungsi sebagai pendamping dan penerjemah berita. Kenapa artikel disebut sebagai sarana untuk membangun reputasi surat kabar? Ini menandakan bahwa surat kabar menampung aspirasi masyarakat. Makanya saya bilang artikel itu harus ditulis dari orang yang bukan bekerja di media massa itu sendiri, tapi orang luar dari media massa itu sendiri atau bukan bagian dari redaksi. Tapi dia mempunyai kredibilitas yang mumpuni untuk mengulas suatu hal. Nah, untuk tujuan artikel dari sudut pandang penulis dapat dijadikan wahana diskusi dan sosialisasi gagasan. Selain itu, kontribusi pemikiran dalam kerangka solusi terkait bidang dan juga kompetensinya. Kemudian sebagai sarana dan proses aktualisasi diri. Karena semakin dia sering menulis artikel di surat kabar tertentu, apalagi surat kabarnya sudah ternama gitu ya. Kemudian memang punya reputasi yang bagus, otomatis citra diri dia sebagai personal juga akan naik di mata masyarakat. Jadi untuk menciptakan aktualisasi diri dan juga personal branding. Kemudian artikel itu juga mempunyai anatomi atau susunan-susunan. Susunannya itu layaknya seperti kamu membuat kerangka karangan yang terdiri atas 3 hal pokok, yaitu pendahuluan, isi pokok utama tulisan, dan juga penutup. Di pendahuluan, fungsinya untuk mengantar penulis terdiri dari beberapa paragraf. Paling tidak banyaknya kurang lebih 4 paragraf. Isinya materi penjelasan secara ringkas mengenai latar belakang dari permasalahan yang dikemukakan. Yang kedua, isi pokok utama tulisannya. Nah, ini baru dimasukkan kajian-kajian ilmiah ketika kamu memilih artikel analisis. Nah, ketika kamu memilihnya artikel praktis, berarti kamu ceritakan tentang bagaimana petunjuk praktis dalam mensiasati suatu hal, atau dalam tips dan trik dalam mengatasi suatu hal, atau tips dan trik dalam membuat suatu hal, dan lain sebagainya. Baru di selanjutnya ada sesi pembahasan. Jadi kamu setelah mengulas dari fenomena yang ada, kamu bisa bahas dari kompetensi kamu. Dan ini harusnya seperti apa dan selesaikannya seperti apa. Jadi memberikan solusi atau solutif. Baru di bagian ketiga adalah penutup yang biasanya berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, kira-kira anatomi artikel itu contohnya seperti ini, jadi terdiri atas pembuka, isi, dan penutup, tetapi tidak berbentuk inverted pyramid ya, seperti layaknya straight news. Dia tidak seperti straight news. Jadi, sifatnya tetap layaknya seperti pembuka, isi, dan penutup yang ada gambar di slide kita lihat bersama. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menulis artikel? Pertama adalah mencari ide atau gagasan dulu yang bisa bersumber pada beberapa hal. Entah itu menonton televisi dan film, pengalaman pribadi, peristiwa aktual, kejadian khusus, minat halayak terhadap suatu bidang, dan prediksi mengenai peristiwa yang akan terjadi. Contoh, ketika kita menonton televisi dan film kini sedang ramai diberitakan kasus setelah meninggalnya Vanessa Angel dan juga Bibi, yaitu suaminya, karena kecelakaan di tol Jombang. Nah, itu bisa juga menjadi ide tersendiri bagi kamu untuk menulis tentang bagaimana untuk mengendarai mobil dengan selamat, kemudian mengendarai mobil dengan keadaan ngantuk, terus berapa kilometer per jam yang harus ditempuh kecepatannya ketika ada di jalan tol. Itu bisa kamu bahas menjadi artikel tersendiri dari satu kasus itu aja. Kemudian
Juga bisa dilihat lagi data-data bagaimana dari tahun ke tahun kecelakaan lalu lintas terutama yang terjadi di jalan tol, apakah semakin naik atau semakin menurun. Ketika semakin naik, lalu regulasi apa yang harus diperbaiki dan solusi apa yang perlu diperbaiki supaya menekan nilai angka kecelakaan lalu lintas khususnya di jalan tol supaya tidak naik dari tahun ke tahun. Nah, dari satu berita aja itu bisa menginspirasi beberapa orang untuk membuat beberapa artikel gitu ya. Entah itu artikel praktis, entah itu artikel analisis maupun artikel umum. Maupun pengalaman pribadi kamu misalnya tentang pelayanan di suatu bank yang mungkin tidak nyaman, itu juga bisa dijadikan suatu artikel. Bagaimana harus membudayakan pelayanan prima pada bank-bank tertentu yang mungkin belum dikenal masyarakat, atau peristiwa aktual lainnya, kejadian khusus, minat halayak terhadap suatu bidang, berarti bisa juga diambil dari hobi dan kompetensi kamu gitu, dan prediksi mengenai peristiwa yang akan terjadi. Contohnya, misal banyak sekali ahli atau ilmuwan yang akan memperkirakan COVID-19 ini akan terjadi gelombang ketiga pada bulan Desember karena beberapa hal. Karena banyaknya hari libur dan ada prediksi bahwa mobilitas masyarakat semakin tinggi karena banyaknya hari libur di bulan Desember dan menyambut tahun baru. Dikhawatirkan gelombang pandemi ketiga akan terjadi lagi. Nah, itu bisa dijadikan sebagai artikel juga. Selanjutnya, setelah kita sudah menemukan ide, lalu kita uji ide itu dan kita ulas dari sudut pandang dan kompetensi kita. Kemudian memilih topik. Topik itu harus dipilih dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, topik harus aktual. Maksudnya yaitu hal-hal yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kemudian topik harus dapat menarik minat pembaca. Pilihlah topik-topik yang unik dan bisa dikulik. Kemudian yang ketiga, topik harus bersinggungan dengan kepentingan pembaca. Jadi semakin menyentuh kepentingan pembaca sebanyak-banyaknya, semakin besar potensi artikel kamu dibaca oleh banyak orang juga. Dan topik harus mempunyai sudut pandang yang jelas. Maka dari itu, jelaskan dulu stage of art dari kamu berdiri untuk mengulas posisi itu dari sisi apa. Makanya harus ada kredibilitas dari penulis yang dituangkan di situ. Selanjutnya baru mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, buatlah kerangka karangan atau outline yang terdiri dari idenya apa, topiknya apa. Kalau ide itu adalah gambaran umumnya ya. Misalnya idenya karena terinspirasi dari kecelakaan yang terjadi pada Vanessa dan suaminya, yaitu Bibi. Jadi idenya adalah kecelakaan lalu lintas dan topiknya mungkin lebih dikerucutkan lagi kepada kecelakaan lalu lintas di jalan tol dan temanya apa gitu. Misalnya bagaimana mengendarai mobil dengan tepat dan selamat gitu, dan judulnya apa, tips dan trik apa, contohnya kayak gitu. Dan kerangka itu dibuat atas 3 sistematika, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Baru pelaksanaannya ya silahkan Anda membuat intro atau pendahuluannya, lalu buat isi artikelnya dan membuat penutup. Setelah itu jangan lupa dibaca ulang kembali karena Anda harus memposisikan tulisan Anda ini untuk dituturkan atau diceritakan kepada orang lain. Jadi kadangkala jangan merasa bahwa ini enak dibaca oleh Anda tapi belum tentu enak dibaca oleh orang lain. Makanya perlu juga second opinion atau pendapat kedua dari teman-teman sekitar yang membaca ulang tulisan kita. Setelah itu diperbaiki mungkin kekurangan dari sudut pandang pihak eksternal dari kajian atau teknik penulisan yang sudah kita tuangkan. Baru menetapkan judul. Nah, ini kira-kira contoh artikel yang sudah diberikan di slide ya. Ahmad Bedowi ini bukan wartawan gitu, bukan wartawan atau jurnalis dari surat kabar yang menerbitkan tulisannya, tapi dia sebagai seorang direktur pendidikan Yayasan Sukma Jakarta yang mempunyai pemikiran. Makanya dia membuat artikel dengan judul Calak Edu, Pendidikan Penyembuh Kemiskinan. Nah, ini udah termasuk artikel analisis ya, karena beliau juga menyebutkan data-data tertentu. Lihat di sini. Menurut data di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di paragraf 6 kita lihat di sini. Menurut data statistik
nih ya, menurut data statistik Menteri Pendidikan Nasional tahun 2008-2009, jumlah sekolah di Indonesia mencapai 183.767. Jumlah itu terdiri dari 144.224 sekolah dasar, 28.777 sekolah menengah pertama, dan 10.762 sekolah menengah atas. Nah, ini disebut sebagai artikel analisis ya, karena beliau di sini bukan hanya sekedar menyampaikan gagasan secara umum, tetapi juga memasukkan data ilmiah untuk mendukung kadar atau bobot isi artikel yang ditulis oleh beliau. Gitu, teman-teman. Nah, demikian penjelasan saya mengenai artikel dan teknik penulisannya. Maka saatnya kamu mengakses elearning.bsi.ac.id untuk absen dan menjawab forum serta membuat tugas, yaitu buat artikel yang dikerjakan secara kelompok dengan jumlah maksimal 3 orang, dikumpulkan di pertemuan ke-11 dengan format yang sudah ditentukan ya. Kemarin sudah saya berikan formatnya, bagaimana margin kanan, margin kiri, margin atas, margin bawah, kemudian penetapan font dari huruf yang dipilih adalah Arial dengan ukuran 11. Itu jangan lupa diperhatikan, dan juga penulisan cover untuk artikel. Demikian teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan karena kurang paham atau kendala, silahkan japri saya di WhatsApp yang sudah Anda ketahui bersama. Saya pamit undur diri, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.